Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk mempelajari materi yang ada pada mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu materi monopoli dan monopolistik kompetitif. Nah, saya ucapkan selamat bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sudah memberikan ataupun mengupload tugas dan sudah saya koreksi. Silahkan untuk kembali menyimak materi pada kesempatan hari ini, di mana materi ini juga ada kaitannya dengan proses perhitungan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali tentang visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu menjadikan perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAP yaitu pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional, internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan yang diemban dan ingin dicapai dari Universitas Pembangunan Pancabudi, yang pertama, menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional, menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistematik, team building, peran usaha, terampil berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kembali saya mengingatkan terkait dengan 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat berupa sholat, zikir, dan lain-lain. 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan juga tidak jaim. Yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak berguncing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Jika tadi pada slide yang sebelumnya ada visi dan misi universitas, maka di sini saya kembali paparkan visi dan misi prodi manajemen. Visi Program Studi Manajemen Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Pancabudi adalah menjadi program studi manajemen yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan berkompetensi unggul dalam bidang manajemen di tingkat ASEAN tahun 2023 serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi program studi manajemen Fakultas Sosial Sains UNPAP adalah 1. Melaksanakan proses pembelajaran di bidang manajemen yang berdaya juang tinggi dan berakhlak mulia. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang berkualitas di bidang manajemen dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan keterampilan di bidang manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima, menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi
juga seni di tingkat regional, nasional, dan internasional. Metode pengajaran yang saya gunakan pada pembelajaran online untuk mata kuliah ekonomi manajerial yaitu dengan menggunakan discovery learning atau small group discussion. Untuk penilaian terdiri dari kehadiran, keaktifan, dan ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis dalam menyelesaikan soal atau latihan yang ada di setiap pertemuan. Yang ketiga, etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. Yang keempat, kebijakan terkait dengan absensi 75% dengan tingkat toleransi sebesar 25% dari ketidakhadiran. Oke. Sebelum kita memasuki materi definisi monopoli dan monopolitik, lebih dahulu kita mengucapkan doa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun definisi dari monopoli dan monopolistik kompetitif ada dua jenis, yaitu struktur pasar yang berbeda dalam ekonomi yang dikategorikan kepada pasar monopoli dan pasar monopolistik kompetitif, dengan karakteristik dan dinamika yang mempengaruhi cara perusahaan dalam beroperasi. Monopoli. Kata monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan menyediakan barang atau jasa. Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga dan mengontrol pasokan produk karena tidak ada pesaing yang langsung. Selanjutnya, karakteristik pasar monopoli. 1. Penjual. Artinya, hanya ada satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa di pasar. 2. Tidak ada substitusi. Tidak ada barang atau jasa pengganti yang mendekati, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Yang ketiga, hambatan masuk tinggi. Biasanya ada penghalang yang sangat tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar, seperti dibutuhkannya modal besar, kontrol atau sumber daya alam atau regulasi pemerintah. Kekuatan penetapan harga. Perusahaan monopolistik dapat menetapkan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak ada pesaing. Jadi, kontrol penuh menentukan harga ada pada perusahaan. Contoh pasar monopoli ada listrik, air, dan layanan telekomunikasi di beberapa negara yang dikelola oleh satu perusahaan besar yang mendapat izin dari pemerintah. Kelebihan monopoli yang pertama, perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang karena tidak adanya persaingan. Yang kedua, skala ekonomi seringkali tercapai dan dapat menurunkan biaya produksi. Kekurangan monopoli, harga cenderung lebih tinggi. Konsumen tidak memiliki pilihan lain, sehingga perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi daripada harga yang wajar dalam pasar yang kompetitif. 2. Kurangnya inovasi. Tanpa adanya persaingan, perusahaan mungkin tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, kualitas menurun. Tanpa adanya alternatif, perusahaan monopolistik tidak memiliki insentif untuk meningkatkan layanan atau produk. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai monopolistik kompetitif. Apa yang dimaksud dengan monopolistik kompetitif? Yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk berbeda, atau dikenal dengan diferensiasi produk. Namun produk mereka memiliki substitusi dekat. Di pasar ini, perusahaan berkompetisi dalam hal kualitas produk, harga, dan fitur-fitur tambahan, meskipun masih ada sedikit kekuatan untuk mengontrol harga. Karakteristik dari monopolistik kompetitif, persaingan dan harga. Selain harga, perusahaan berkompetisi melalui iklan, promosi, dan inovasi produk. Harga tidak terlalu terkontrol.
perusahaan masih memiliki sedikit kontrol atas harga produk mereka, tetapi tidak sebesar dalam monopoli. Persaingan non-harga. Selain harga, perusahaan berkompetisi melalui iklan, promosi, dan inovasi produk. Harga tidak terlalu terkontrol. Perusahaan masih memiliki sedikit kontrol atas harga produk mereka, tetapi tidak sebesar dalam monopoli. Contoh pasar monopolistik kompetitif, yang pertama adalah restoran. Banyak restoran yang menawarkan berbagai jenis makanan, tetapi mereka memiliki variasi dalam menu, pelayanan, dan atmosfer. Meskipun produk makanan yang ditawarkan memiliki fungsi dasar yang serupa. Industri pakaian. Banyak merek pakaian yang menawarkan produk serupa, tetapi dengan desain, kualitas, atau merek yang berbeda yang memberi konsumen pilihan. Kelebihan monopolistik kompetitif. Banyak pilihan untuk konsumen. Konsumen memiliki banyak sekali produk yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam hal kualitas atau fitur. Inovasi dan diferensiasi. Perusahaan terdorong untuk berinovasi dan membedakan produk mereka untuk menarik konsumen. Tidak terkecuali dengan harga. Ya, di sini poin yang terakhir, untuk harga cenderung lebih rendah. Karena adanya persaingan, harga tidak setinggi dalam pasar monopoli. Kekurangan monopolistik kompetitif, iklan dan promosi yang mahal. Perusahaan seringkali harus mengeluarkan biaya tinggi untuk iklan atau promosi. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Peningkatan terjadi karena harus melakukan riset dan pengembangan untuk mendesain produk baru. Yang ketiga, persaingan yang terus-menerus. Walaupun ada banyak pilihan bagi konsumen, persaingan yang intens bisa membuat perusahaan harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap bersaing. Perbandingan antara monopoli dan monopolistik. Di sini ada beberapa aspek yang membedakan pasar monopoli dan monopolistik kompetitif. Yang pertama dari segi jumlah penjual, segi jenis produk, hambatan masuk, kekuatan penetapan harga, dan contohnya. Jadi ini adalah ringkasan dari uraian atau narasi yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, diringkaskan dalam bentuk tabel. Contoh pasar monopoli di Indonesia. Di Indonesia, pasar monopoli ditemukan dalam beberapa sektor yang memiliki karakteristik seperti penguasaan oleh satu perusahaan atau entitas, seringkali didukung oleh peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan publik. PLN. PLN adalah satu-satunya penyedia layanan distribusi listrik. PLN menguasai pasar listrik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina. Pertamina adalah perusahaan negara yang memiliki dominasi dalam distribusi bahan bakar minyak dan gas. Pertamina, walaupun berkompetisi dengan perusahaan swasta seperti Shell, tetap menjadi pemain utama karena aksesnya ke sumber daya nasional. PT KAI adalah salah satu penyedia layanan transportasi kereta api di Indonesia. Perusahaan ini memiliki monopoli dalam pengoperasian kereta api untuk penumpang maupun barang di seluruh jaringan rel kereta api nasional. Perum Bulog. Bulog memegang peranan penting dalam mengelola stok pangan terutama beras untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan di pasar. Bulog memiliki monopoli dalam impor beras untuk kebutuhan nasional ketika diperlukan. Perum Damri. Damri adalah perusahaan negara yang menyediakan layanan transportasi bus antar kota dan angkutan perintis ke wilayah yang sulit dijangkau oleh penyedia swasta. Di beberapa rute tertentu, Damri memiliki monopoli karena tidak adanya pesaing. PT Telkom. Telkom pernah memiliki monopoli dalam penyediaan layanan telepon tetap atau fixed line di Indonesia. Saat ini, Telkom masih menguasai sebagian besar infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan serat optik, meskipun saat ini telah ada pesaing sehingga sektor telekomunikasi kita lebih berjalan secara kompetitif. Oke.
Ini adalah slide di mana berisi tentang tugas. Mahasiswa diminta untuk memahami arti pasar monopoli, identifikasi secara ringkas, mengapa beberapa pasar di Indonesia seperti PLN, Telkom, Bulog, Damri, dan lain-lain termasuk ke dalam pasar monopoli. Jelaskanlah secara singkat, tepat, dan padat berdasarkan poin yang terdapat dalam karakteristik pasar monopoli. Sebaiknya tugas dikerjakan secara individual dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dan bisa ditambah dengan referensi dari berbagai sumber yang bisa dijadikan sebagai tambahan atau peningkatan wawasan bagi mahasiswa untuk menjawab proyek tugas yang ada di slide ini. Sebelum